Selamat siang, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan akhir kami atau tugas UAS kami dengan mata kuliah manajemen perubahan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Sherlyn Sepivin, Diki Edianto, Harfik, kemudian Sonia Fitri Aryesta, dan dengan saya sendiri Jolin. Kemudian dengan dosen kami yaitu Pak Donald. Kami akan menjelaskan laporan akhir kami dengan judul Analisis Perubahan Sistem Produksi dari Manual ke Mesin Otomatis di PT TDK Elektronik Indonesia. Yang pertama, dalam laporan ini ada abstrak dan saya akan menjelaskan abstrak. Abstrak ini menjelaskan tentang era revolusi industri 4.0 menuntut peningkatan implementasi teknologi digital pada proses yang menggunakan banyak sumber daya manusia menjadi tenaga mesin otomatis yang lebih efisien. Hasil dari analisis ini menjelaskan pencapaian positif dari penggunaan teknologi mesin otomatis dari segi kualitas dan kuantitas. Kata kuncinya terdapat 3, yaitu teknologi, perubahan, dan efisien. Kemudian ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Diki. Saya Diki Edianto dengan NPM 2241152 akan menjelaskan atau mempresentasikan bagian pendahuluan. Perusahaan manufaktur menghasilkan produk dalam jumlah yang besar, oleh karena itu proses produksi umumnya membutuhkan ribuan sumber daya manusia agar dapat mencapai target yang diinginkan. Namun penggunaan sumber daya manusia memiliki banyak kelemahan seperti jumlah ruang, biaya konsumsi, dan jaminan kesehatan yang besar. Itu sebabnya perusahaan manufaktur di era revolusi 4.0 ini menginvestasikan sebagian dana dari perusahaan itu untuk membuat mesin otomatis yang terbukti lebih efektif secara tempat dan efisien secara waktu. Tidak hanya efektif untuk tempat dan waktu ini, ada juga membantu atau mengurangi masalah kesehatan yang sangat besar dan juga menghematkan biaya konsumsi dari perusahaan tersebut. Manajemen perubahan adalah alat, proses, dan pendekatan yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk mengelola konsekuensi dari perubahan yang terjadi. Tingkat keberhasilan manajemen perubahan dipengaruhi oleh perilaku individu dan organisasi tersebut. Dalam konteks perusahaan manufaktur yang berfokus pada mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, manajemen perubahan digunakan untuk membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan bertahan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Proses manufaktur dilakukan dengan mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja sesuai dengan standar operasional prosedur atau yang disebut dengan SOP yang dimiliki oleh industri. Tujuan utama dari industri manufaktur adalah memproduksi barang dengan harga satuan yang serendah mungkin, namun dengan kualitas yang tinggi. Proses ini melibatkan langkah-langkah penggarapan yang melibatkan transformasi bahan mentah menjadi barang jadi. Dalam konteks manajemen perubahan, perusahaan manufaktur berusaha untuk mengelola perubahan yang terjadi dalam organisasi mereka dengan mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, merencanakan implementasi perubahan, melibatkan karyawan dan pemangku kepentingan dalam proses perubahan, dan mengukur dampak perubahan terhadap kinerja perusahaan. Melalui manajemen perubahan yang efektif, perusahaan manufaktur dapat meningkatkan daya saing mereka, mengoptimalkan proses produksi, dan mengatasi tantangan yang timbul dari perubahan dalam lingkungan bisnis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sonia Fitri Aryesta, NPM 2241218. Di sini akan menjelaskan bagian metode penelitian dan hasil penelitian. Nah, artikel ini kami susun berdasarkan hasil observasi dan pengamatan langsung pada production, di mana tujuannya untuk melihat perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari proses kerja antara proses kerja manual dengan proses kerja mesin otomatis. Setelah melakukan observasi dan mengumpulkan data output dari masing-masing proses kerja, berikut saya jelaskan hasil
dari masing-masing proses ini. Nah, jadi yang pertama saya akan jelaskan untuk proses manual, di mana masih menggunakan sumber daya manusia. Jadi satu hari itu dibagi menjadi 3 shift, yaitu AM, PM, dan MM. Di mana untuk proses manual itu mereka menggunakan 5 sampai 10 orang untuk mendapatkan 10.000 output, dan output per orang itu berbeda-beda dan tidak tetap. Semua itu tergantung dari waktu yang diberikan dan kecepatan serta kemampuan manusia itu dalam mengerjakan. Biasanya kemampuannya itu berdasarkan dari berapa lama mereka sudah mengerjakannya dan seberapa baik mereka ditraining. Sedangkan untuk proses kerja otomatis, menurut data, sama satu hari dibagi menjadi 3 shift, yaitu AM, PM, dan MM. Namun perbedaannya, otomatis itu hanya menggunakan satu orang untuk satu shiftnya menjaga mesin, kemudian output itu satu shift 30.000, sehingga untuk 3 shift itu mereka menghasilkan 90.000, dan totalnya satu hari hanya menggunakan 3 sumber daya manusia. Kemudian outputnya itu tetap dan bisa diprediksi. Jadi itu merupakan penjelasan dari hasil untuk kedua proses kerja. Kesimpulan dan saran. Hasil analisa ini membuktikan bahwa keuntungan proses manual yang menggunakan SDM adalah persentase reject material yang lebih rendah dan bisa tidak ada serta biaya produksi yang lebih murah. Kelemahannya yaitu outputnya yang sedikit dan PLT yang sangat lama. Berbanding terbalik dengan proses mesin otomatis yang keuntungannya dalam kasus ini memiliki output 3 kali lipat lebih banyak, PLT yang lebih singkat. Namun, memiliki kelemahan biaya pembuatan mesin yang cukup tinggi serta persentase reject material yang lebih banyak, walaupun tetap bisa ditekan dengan improvisasi mesin. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.